Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak guru hebat, salam dan bahagia. Izinkan saya, Agus Purnomo, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Kendal, untuk berbagi pemahaman dan pengalaman terkait aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya, simaklah video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnanti Wahyuni selaku Kepala SD 2 Ngadiwarno, Kecamatan Sukorejo, dan selaku Kepala Sekolah dari Saudara Agus Purnomo SPD SD, calon guru penggerak angkatan 5, mendukung dan menyambut baik seminar yang akan diadakan oleh Saudara Agus Purnomo SPD, yaitu seminar berbagi ilmu tentang budaya positif. Semoga seminar yang akan disampaikan oleh Saudara Agus Purnomo SPD dapat membawa dampak dan perubahan bagi SD Negeri 2 Ngadiwarno khususnya. Sekian.
salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Agus Purnomo, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri 2 Ngatiwarno, Kabupaten Kendal, bermaksud untuk sharing atau membagikan sedikit ilmu yang saya dapat dari modul 1.4, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 5 dengan tema budaya positif yang saya ambil sebagai presentasi pada kesempatan hari ini, yaitu dengan judul mewujudkan budaya positif di sekolah tanpa menggunakan hukuman. Baik, selanjutnya latar belakang dari kegiatan pada hari ini adalah yang pertama, filosofi dari Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dari latar belakang ini dimaksudkan bahwa kita itu tidak bisa mengubah atau membentuk anak, tetapi kita hanya bisa menuntun anak. Karena menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sudah punya potensi masing-masing yang dinamakan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita hanya dapat menuntunnya. Anak itu seperti ibaratnya adalah bukan seperti selembar kertas putih yang seperti dari teori tabula rasa, tetapi ini adalah teori konvergensi dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu sebenarnya sudah ada coretan-coretan yang samar. Tugas guru adalah menebalkan coretan-coretan itu. Analogi dari Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu adalah ibaratnya seperti tanaman, kemudian guru adalah seperti petani. Petani tidak bisa mengubah tanaman yang tadinya tanaman padi menjadi jagung, itu tidak bisa. Kita hanya bisa menuntun, merawatnya dengan memupuknya, menyiramnya, dan mengembangkan potensi anak untuk menjadi bibit-bibit unggul. Oke, selanjutnya tujuan kegiatan pertemuan kita hari ini, yaitu yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif peserta didik dengan keyakinan atau kesepakatan kelas atau sekolah. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengintegrasikan dan membiasakan peserta didik untuk menanamkan nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berbicara tentang budaya positif, tentunya mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin sudah paham, sudah tahu. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif kan terdiri atas dua kata, ya, budaya dan positif. Kalau budaya Bapak Ibu sudah tahu tentunya. Kita ambil dari filosofi, budi dan daya. Budi artinya pikiran, daya diberdayakan. Positif berarti hal-hal yang baik. Di sini kemudian diartikan bahwa budaya positif adalah merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Bagaimana sih alur budaya penerapan positif itu? Di sekolah biasanya mempunyai ciri khas masing-masing. Sekolah-sekolah itu untuk menentukan budaya positif itu biasanya dilihat dari keyakinan kelas masing-masing kelas, kemudian nanti dikumpulkan jadi satu, kemudian akan digeneralisasikan menjadi sebuah budaya positif. Nah, budaya positif itu nantinya akan diarahkan untuk kita buat menjadi sebuah visi sekolah. Tentunya dengan kalau zaman sekarang kita harus melihat yang namanya rapot pendidikan. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah menggunakan Bagja. Bagja itu adalah inquiry apresiatif, pendekatan paradigma baru untuk membuat visi sekolah supaya nanti bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari sekolah. Apa saja sih alur Bagja? Yang pertama adalah kita membuat sebuah pertanyaan. B-nya adalah buat pertanyaan. Buat pertanyaan itu adalah intinya adalah kita membuat tujuan, mau dibawa kemana sekolah kita itu nantinya, keunggulan-keunggulan apa yang akan kita capai. Nah, itu kita buat pertanyaan-pertanyaan dari alur ini. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Ambil pelajaran artinya kita berpijak atau
mengambil pengalaman dari apa yang sudah terjadi. Contoh, siapa saja sudah melakukan kegiatan itu. Kemudian menyusun pertanyaan lanjutan, menentukan cara kita menggali fakta atau memperoleh data itu bagaimana. Caranya bagaimana? Apakah melalui survei, melalui observasi, atau yang lain. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi, menyusun deskriptif kolektif bila mana inisiatif terwujud. Kita bayangkan sekolah apa yang kita inginkan nanti melalui tadi buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran dan mimpi yang akan kita wujudkan itu sekolah yang seperti apa itu kita wujudkan dalam pertanyaan-pertanyaan gali mimpi tadi. Kemudian kalau sudah kita jabarkan rencana itu kita jabarkan menjadi poin-poin. Kalau di visi itu ada seperti semacam indikator-indikator yang harus kita tempuh untuk kita capai. Kemudian yang terakhir adalah atur eksekusi, yaitu kita laksanakan dari rencana-rencana tadi yang sudah kita rencanakan. Baik, tadi kita berbicara tentang nilai-nilai keyakinan. Nah, nilai keyakinan kelas itu sebenarnya itu kita ambil dari beberapa nilai kebajikan universal. Di sini kita ambil beberapa sumber nilai kebajikan universal yang bisa kita adopsi dari modul. Yang pertama adalah nilai kebajikan yang berasal dari profil pelajar Pancasila, yang sekarang sedang ngetren ya, profil pelajar Pancasila. Jadi kita akan kembali kepada nilai-nilai luhur dari budaya bangsa, yaitu profil pelajar Pancasila, yang di situ dijabarkan menjadi ada 6 dimensi. Dimensi pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Nilai kebajikan universal yang bisa diadopsi selanjutnya adalah dari BO Primary Youth Program atau PJP. Sikap murid bisa dilihat di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas yang kemudian kita jadikan sebagai budaya positif. Nilai-nilai kebajikan selanjutnya adalah 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Di situ ada 9, ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian tanggung jawab, kejujuran, hormat dan santun, dermawan, percaya diri, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nilai kebajikan selanjutnya adalah ada keterampilan hidup dan petunjuk hidup yang bisa Bapak Ibu lihat di situ. Ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Petunjuk hidupnya banyak sekali di situ bisa dilihat ya, peduli sampai dengan persahabatan. Nilai kebajikan universal selanjutnya adalah the 7 essential virtues. Building moral intelligency, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, dari nilai-nilai kebajikan universal dari berbagai macam sumber itu kemudian diambil sebuah generalisasi. Di situ ada, kalau nggak salah ada 20 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya sekitar itu. Di situ bisa dilihat mulai dari peduli, rajin, integritas, rasa hormat, sampai dengan pengertian yang bisa diadopsi untuk kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Bapak Ibu, tentunya setiap instansi atau wilayah itu punya nilai-nilai budaya positif. Tidak menutup kemungkinan juga di SD saya, SD 2 Nanti Ngatiwarno, juga ada budaya-budaya positif yang menjadi kekuatan kita atau potensi kita. Bisa kita lihat, akan saya perlihatkan satu persatu di sini. Ya. Nah, yang pertama adalah berakhlak mulia. Senyum, salam, sapa, ada melaksanakan sholat, kemudian membaca Asmaul Husna yang dipimpin oleh guru PAI. Kemudian kita juga berpijak pada keyakinan keteraturan.
ada upacara bendera, piket kelas, budaya antri, dan sebagainya. Kemudian menghargai perbedaan, menghargai diri sendiri, dan kebinekaan global bisa dilihat di situ. Kemudian peduli, ini ada gerakan peduli lingkungan, termasuk peduli ini terhadap lingkungan, tanaman, merawat, sehingga kebersihan bisa terjaga. Termasuk dijadikan sebagai budaya positif sekolah yang bisa dikembangkan ataupun dilestarikan. Refleksi, kita juga melakukan refleksi. Kita minta bantuan pada teman sejawat yang lain untuk menunggu kita waktu kita mengadakan pembelajaran. Nanti di situ kita akan dikasihkan yang namanya APKG atau alat penilaian kegiatan guru, di mana kita mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Di situ kita bisa mengetahui, oh ternyata kita harus bagaimana untuk memperbaiki pembelajaran yang harus kita lakukan. Tanggap, ada kegiatan sosial, berkunjung ke tempat orang sakit, ada orang itu supitan dan sebagainya, kita biasa seperti itu termasuk budaya tanggap. Kemudian gotong royong, kolaborasi. Kita berkolaborasi tidak hanya dalam satu sekolah, tetapi juga lintas sekolah-sekolah yang ada di gugus. Contohnya ada asosiasi atau komunitas praktis operator sekolah di sini, satu gugus melakukan kolaborasi. Kemudian kita juga bekerja sama dengan puskesmas, kemudian komunitas praktis di dalam satu sekolah, kita memecahkan permasalahan setiap hari Sabtu. Kemudian budaya yang tidak kalah penting adalah yang perlu kita kembangkan, apalagi di era sekarang, menggunakan literasi, baik itu literasi digital maupun literasi yang manual. Bisa kita melakukan literasi menggunakan teknologi ataupun manual yang bisa kita laksanakan di lingkungan terbuka atau pembelajaran di luar kelas. Mandiri, ini anak-anak bermain mandiri, belajar sehingga bisa mengembangkan potensinya. Oke, itu adalah tentang budaya positif yang ada di SD 2 Ngatiwaru. Kita lanjutkan intermezzo. Saya ingin Bapak atau Ibu untuk berpasangan dengan rekan yang ada di sebelahnya. Cobalah buka. Kita akan bermain-main tentang cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghadik, menggoda, bahkan menawar Anda dengan kuat agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Silakan berpasangan dengan Bu Kris, berpasangan dengan Mbak Dia, berpasangan Bu. Aduh, mau perwakilan aja nggak apa-apa. Coba, menghafal salah satu. Saya hafal salah satu coba. Satu aja. Nah, coba dibuat. Kira-kira bisa nggak? Kira-kira mau nggak kalau dibuat? Kira-kira pas pegang serat itu mau ada emas atau sesuatu yang berharga? Mau diminta oleh rekannya? Boleh apa tidak kira-kira? Tidak boleh. Nah, itu adalah membuktikan sebuah teori kontrol yang akan kita bahas sekarang. Ya, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi kita nanti membahas tentang bagaimana rekan kita kok mengepalkan tangan dan yang satu rekan yang satunya tidak boleh untuk membuka. Karena apa? Pada hakikatnya orang itu tidak mau dikontrol. Dia itu berbuat segendak hatinya. Jadi kita berbuat itu sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini adalah ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru itu cenderung berasumsi salah bahwa kita itu bisa mengontrol anak. Sebenarnya itu salah. Anak itu tidak bisa dikontrol. Anak itu bisa dikontrol sesuai dengan keinginannya. Dia
mau dikontrol kalau dia mau, tapi kalau dia tidak mau dikontrol, dia tidak akan mau. Jadi apapun perlakuan kita terhadap anak itu, kita tidak bisa mengontrolnya. Seperti tadi filosofi Ki Hajar Dewantoro. Karena apa? Pada akhirnya semua manusia itu melakukan sesuatu itu berdasarkan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu adalah salah. Seumpama kita punya murid kemudian mendapat nilai bagus, kemudian kita kasihkan hadiah. Apakah perlakuan itu akan tetap seperti itu untuk menjaga kestabilan prestasi anak? Menurut teori itu tidak akan terjadi. Kita memberikan hadiah itu cuma sesaat. Waktu anak itu mendapatkan hadiah senang, kemudian berikutnya dia tidak bisa mengontrol prestasinya lagi. Jadi anak itu akan semaunya sendiri. Tidak mungkin akan prestasinya naik terus, tidak. Itu membuktikan bahwa penguatan positif tidak efektif. Sebagai contoh, kalau kita memberikan hadiah pada waktu perlombaan, nanti suatu saat atau kesempatan yang lain anak itu ikut lomba lagi, kan tidak mesti menang lagi kan. Nah, anak itu ternyata tidak bisa menstabilkan dirinya. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apabila ini contohnya begini, ada anak yang mengalami atau melakukan kesalahan, kemudian kita menyalahkan anak itu. Nah, anak itu dikritik banyak. Ternyata hal tersebut akan membuat anak itu menjadi down atau semangatnya turun, sehingga anak itu tidak bersemangat untuk melakukan sesuatu lagi, sehingga apa? Akan merasa bersalah dan meratapi kesalahannya terus, sehingga dia tidak bisa meningkatkan prestasinya. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah tentang kontrol emosi, bahwa orang dewasa itu salah kalau dia itu bisa memaksa anak-anak. Buktinya apa? Coba anak-anak kita suruh aja mengambil sampah di depan, kan nggak bisa kan sulit sekali. Membuktikan bahwa orang dewasa tidak bisa memaksa anak untuk melakukan apa yang dikehendaki orang dewasa. Nah, untuk itu kita harus mengetahui posisi kontrol menurut William Glasser. Jadi kita harus tahu kalau akan melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kita, kita harus tahu posisi kontrol. Jadi posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama adalah 1 sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi yang penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Nah, ini karena kita sudah mempelajari atau berbagi pemahaman seperti ini, kalau bisa kita ubah mindset kita supaya posisi kontrol sebagai penghukum itu kita ubah sedikit-sedikit, walaupun itu sangat sulit karena kita juga sudah terbiasa dari dulu turun temurun ya. Dan yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Nah, posisi kontrol yang kedua ini juga perlu kita pertimbangkan untuk dilakukan, karena dampaknya bagi murid bisa diketahui dari penjelasan tadi. Kemudian yang ketiga, posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah ini, kalau kita sebagai teman, kita melakukan pendekatan pada anak-anak sebagai teman, dampaknya kita dekat dengan anak tersebut, tapi anak tersebut perlakuannya dengan kita itu akan menganggap sedikit agak tidak sopan ya, kadang ya melampaui batas. Dan posisi teman seperti ini kalau diposisikan pada orang lain tentunya tidak akan berjalan. Itu akan berlaku pada setiap individu dari guru tersebut. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini adalah yang kita harapkan atau yang kita upayakan agar kita bisa seperti ini, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Nah, ini adalah perbedaan stimulus respon dengan teori kontrol. Di situ dijelaskan kalau dalam teori stimulus respon tentang dunia itu realita atau kebutuhan kita itu sama. Kemudian kalau teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Yang teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bisa dilihat sendiri sampai bawah itu ada perbedaannya. Oke. Dan Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, itu perlu penting kita ketahui. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya skip saja, kita lihat perbedaannya di tabel berikut. Nah, hukuman itu menurut Janet Gossen adalah sebuah identitas yang gagal. Kemudian kalau identitas yang sukses adalah yang namanya disiplin. Disiplin sendiri dibagi 2, yaitu konsekuensi dan restitusi. Apa sih perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu? Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tidak nyaman untuk murid, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti. Kalau hukuman itu pasti berarti anak itu akan tersakiti baik fisik maupun psikisnya. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, jangka waktunya pendek, korban bisa diabaikan, murid dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi merupakan pilihan, jadi anak itu memberikan solusi sendiri dari pertanyaan guru. Kemudian menguatkan untuk murid, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan.
Selanjutnya hampir sama ya. Ini ada kata-kata. Kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi, nanti awas kamu gitu. Kalau netral, lakukan apa yang saya katakan, itu kalau konsekuensi. Kalau yang restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, itu seperti itu. Dampak hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dampaknya hukuman untuk anak adalah murid menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian kalau konsekuensi, dampaknya kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out atau penahanan. Restitusi, dampaknya murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Nah, kita akan cari tahu nih, saya mau tanya ini tentang tadi kalau kita sudah mengetahui tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini cuma kita akan membedakan saja. Salah juga tidak apa-apa, ini namanya belajar. Yang namanya hukuman atau konsekuensi kita akan mengkategorikannya. Coba kalau yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat bersalah. Termasuk hukuman atau konsekuensi ini? Hukuman, betul. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau konsekuensi. Berjemur di lapangan basket siang karena mengobrol dengan teman. Kalau hukuman itu konsekuensi yang tidak berhubungan. Tapi kalau konsekuensi ada hubungannya dengan sesuatu yang dilakukan. Coba kita tengok, berjemur di lapangan karena mengobrol. Ada hubungannya enggak? Berjemur di lapangan siang karena mengobrol. Ngobrol berarti tidak ada hubungannya. Ini berarti konsekuensi. Yang ada hubungannya enggak? Kalau nggak ada hubungan berarti hukuman ya, berarti hukuman ya, betul, hukuman berarti betul. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, saya kira sudah paham semua dan tidak perlu kita bahas satu persatu gitu, sebagai contoh-contoh saja. Keyakinan kelas. Jadi kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi kalau keyakinan kelas itu bisa terbentuk dari keyakinan-keyakinan, dari peraturan-peraturan yang sudah terbentuk. Jadi kalau peraturan itu kan ada kesannya mewajibkan itu kan. Tapi kalau keyakinan itu tidak, itu dengan kata-kata yang positif. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Contohnya begini, kalau kita menanamkan tentang keteraturan. Keteraturan berarti peraturannya adalah berpakaian rapi, berbaris sebelum masuk, kemudian tepat waktu, itu termasuk peraturan-peraturan. Nah, itu dibuat menjadi sebuah keyakinan kelas yang namanya satu, keteraturan. Itu namanya keyakinan kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuat antara guru dengan siswa dan warga sekolah. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu tidak bersifat absolut, bisa diubah-ubah. 1 bulan sekali, 2 bulan, 1 semester, tergantung dengan kebutuhan kita. Nah, kita akan memberikan contoh. Kemarin kelas 4-5 saya gabung untuk membuat keyakinan kelas, simulasi keyakinan kelas.
Ini kita tidak melakukan pembelajaran, tapi kita berusaha untuk membuat suatu gambaran cara membuat keyakinan kelas. Berbicara tentang peraturan atau tata tertib, apa yang terpikir di benak kalian? Apakah Anda cukup mendengarkan atau tidak mendengarkan? Ya, kalau saya masuk. Ada pendapat yang lain lagi? Apa? Saya suka kata saya dipaksa. Ada yang lain? Saya katakan untuk kali ini kita akan memberi peraturan atau tata tertib. Proses ini bisa bermacam-macam tergantung nanti Bapak Ibu untuk melakukannya. Ini sebagai gambaran saja. Nanti Bapak Ibu bisa membuat yang lebih bagus lagi. Jadi setelah kalian belajar tentang kelas ibu yang kalian gunakan, tentunya kalian punya dasar bagaimana kelas itu bisa dilakukan. Jadi untuk membuat keyakinan kelas, maka apa yang kalian lakukan itu nanti bisa ditulis nanti saya bagi satu-satu yang ini nanti akan kita buat sebuah generalisasi atau kesimpulan apa tentang keyakinan kelas yang akan kita siap? Siap semuanya? Saya bagi satu-satu ya.
Kemudian yang kelompok ini saya kelompokkan menjadi generalisasi, kelompoknya beriman dan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang ini saya kelompokkan menjadi keyakinan saling menyayangi, dan kelompok ini saya kelompokkan menjadi menghargai atau menghormati. Baiklah anak-anak, kalau ini sudah menjadi sebuah kesepakatan atau keyakinan jelas yang harus kita laksanakan, dan maka supaya ada kesepakatan yang nanti tidak dapat apa yang nanti akan dikelompokkan menjadi satu realisasi yang harus dilaksanakan. Oke, dari gambaran tadi kita dapat mengambil pelajaran mungkin ya. Jadi kalau kita membuat suatu keyakinan melibatkan murid bersama kita, maka murid itu dalam melaksanakan keyakinan bukan lagi melaksanakan peraturan, tetapi dia melaksanakan apa yang dia yakini. Jadi kemungkinan untuk melakukan penyimpangan itu akan sedikit. Kita lanjutkan untuk selanjutnya tentang restitusi yang kita bahas di tujuan dari kegiatan pada kesempatan ini. Yang pertama tadi kita akan membuat keyakinan kelas, yang kedua adalah melakukan restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dengan memperkuatnya. Restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Restitusi adalah tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Inilah beberapa ciri-ciri dari restitusi. Hampir sama, kita lanjutkan. Ini adalah sebentar sebelum ke situ. Oh ya, ini adalah contoh dari penanganan permasalahan menggunakan restitusi yang ada di sekolah SD 2 Ngatiwano. Kasus pertama adalah berkelahi di sekolah. Pelanggarnya Saden Ryan Al-Amin dan Ebnun April. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak tidak tertarik, tapi
Nah, ini adalah tahap-tahap dari restitusi, menstabilkan identitas. Tahapan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Tahap terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini kan anak ditawarkan solusinya sesuai dengan keinginan anak, bukan kita yang menyuruh. Itu namanya restitusi. Restitusi. Contoh yang kedua sedikit aja. Tahapannya sama. Tahapan ini bisa dibolak-balik tergantung dengan kebutuhan. Nah, itu adalah contoh dari restitusi. Tadi yang pertama keyakinan kelas, yang kedua restitusi. Nah, kita menginjak ke slide terakhir yaitu refleksi. Jadi yang kita pelajari baru saja adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas disepakati dan dijadikan sebagai visi sekolah. Berdasarkan teori kontrol bahwa posisi yang paling ideal bagi guru adalah berada di posisi kontrol manager dengan menggunakan langkah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Itu Bapak Ibu, sesi berbagi pada kesempatan hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya, atau mungkin tadi kurang jelas tentang tahapan restitusinya, atau bagaimana, atau sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, kegiatan sesi berbagi pada kesempatan hari ini saya nyatakan cukup sekian, selesai, dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan bisa diambil hikmahnya, dan nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan dari ilmu-ilmu yang tadi baru saja kita dapat bersama. Semoga nanti unit kerja atau lembaga yang dimana Bapak Ibu bekerja bisa semakin maju dan bisa menangani siswa menggunakan cara-cara yang baik seperti tadi yang telah kita simak, yaitu menggunakan yang namanya keyakinan kelas dan restitusi. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pelaksanaan praktek atau apa itu namanya, tentang bagi ilmu lah istilahnya dari Bapak Agus yang telah memaparkan hasil dari materi yang telah didapatkan. Memang banyak hal-hal baru yang dapat kami terima setelah melihat apa yang dipaparkan oleh Bapak Agus. Memang banyak inovasi tentang pembelajaran, termasuk dengan anak didik. Itu memang banyak bermanfaat bagi kami yang memang belum melaksanakan guru penggerak. Harapan dari saya, semoga di guru-guru di SD 2 Ngadiwan dapat mengikuti program guru penggerak sehingga pelaksanaan proses belajar mengajar bisa lebih maju. Demikian tanggapan dari saya. Demikian.